俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Kemarin kita telah mereview One Piece chapter 1064. Dan reaksi pertama kami ketika selesai membaca One Piece chapter 1064 adalah Oda emang gak ngotak. Ada banyak hal hebat yang terjadi di chapter tersebut. Dan semuanya terjadi dalam satu chapter. Mulai dari kemunculan Shaka, lalu debut Dragon di telepon bersama Shaka, pertarungan epik antara puskesmas keliling melawan si pencuri buah setan, dan yang tidak kalah keren adalah mengenai Bartolomeu Kuma. Ya, sehingga hal yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pembahasan lengkap One Piece chapter 1064. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kekuatan bajak laut Law. Kita tahu semenjak chapter 1063 di mana Law secara tidak sengaja harus berhadapan dengan Yonko yang bernama Kurohige, banyak dari para fans One Piece yang membuli bajak laut puskesmas keliling ini. Bahkan ada yang buat meme bahwa alasan kenapa Law menggunakan kapal selam dan bukannya kapal bajak laut seperti pada umumnya adalah karena kapal bajak laut pada umumnya tidak kuat menahan beban dari anak buah bajak laut Law. Namun dalam chapter ini, kita betul-betul diberi penggambaran yang menakjubkan dari bajak laut Law. Mungkin di bajak laut Law yang memiliki potensi untuk melukai lawan adalah Trafalgar Law seorang. Namun dari segi kerja sama tim, mereka benar-benar berada di posisi peringkat atas. Beppo bisa mendengar dengan baik teleportasi yang dibuat oleh Van Augur. Jean Bart dengan cepatnya bisa mengcover Trafalgar Law. Dan ditambah lagi kombinasi Sachi serta Pinguin yang bertarung di daerah lautan. Ini seperti mereka adalah satu kesatuan. Dan jika kita bercermin dari pertarungan bajak laut Kurohige sebelumnya, Kurohige selalu diuntungkan dalam bertarung karena ia selalu full team, sedangkan musuhnya sendirian. Seperti pada saat Kurohige bertarung melawan Podcast DS, ataupun bajak laut Kurohige yang bertarung melawan Shirohige. Namun di posisi sekarang, kerja sama tim dari bajak laut Kurohige tidak terlalu menguntungkan. Kerja sama tim yang dibuat oleh bajak laut Kurohige bisa diakali dan diatasi oleh sang jenius Trafalgar Law. Ini betul-betul pertarungan yang menarik. Namun meski begitu, kita jangan senang terlebih dahulu, karena sekali saja bajak laut Law salah melangkah, sekali saja kerja sama tim mereka gagal, mereka akan berada dalam bahaya yang sangat besar. Kami penasaran bagaimana Eiichiro Oda akan mengarahkan pertarungan antara bajak laut Kurohige dan bajak laut Trafalgar Law ini. Penulisan kematian karakter yang buruk. Pada chapter ini sepertinya cukup terkonfirmasi bahwa Big Mom telah mati, dan kalimat tersebut dilontarkan oleh anak Big Mom yang bernama Pudding. Dan menurut kami, jika Big Mom betul-betul mati dalam cerita, sebetulnya ini adalah penulisan kematian yang cukup buruk. Ya, mungkin kematian Big Mom yang diserang dari atas Onigashima hingga menuju lava memiliki makna terselubung mengenai turunnya tahta Yonko dalam cerita. Namun, untuk konfirmasi kematian sebuah karakter penting, sepenting Yonko ini, kami harus katakan bahwa ini adalah gaya yang buruk untuk mengkonfirmasi kematian orang sepenting mereka. Satelit dan Shaka. Di beberapa titik di masa lalu, Vegapunk membagi keberadaannya atau wujudnya menjadi 6 orang yang berbeda. Ya, bisa dikatakan besar kemungkinan hal ini terjadi karena Vegapunk membutuhkan tangan baru untuk membantu menemukan penemuannya. Keenam orang tersebut mengakui diri mereka sebagai Dr. Vegapunk. Meski begitu, mereka menyadari bahwa mereka bukanlah Stella atau tubuh Vegapunk yang asli. Nah, keenam satelit Vegapunk itu dijelaskan pada chapter 1062 bahwa mereka semua memiliki jenis kepribadian yang sangat jauh berbeda. Antara lain, Punk nomor 1 yakni Shaka mewujudkan sisi baiknya. Punk nomor 2 yakni Lilith mewujudkan kejahatannya. Punk nomor 3 yakni Edison mewujudkan pemikirannya. Punk nomor 4 yakni Pythagoras mewujudkan kebijaksanaannya. Punk nomor 5 yakni Atlas mewujudkan kekerasannya. Dan Punk ke-6 yakni York mewujudkan keserakahannya.
Dan bahkan pada chapter 1062 menunjukkan dengan jelas, meskipun ke-6 satelit ini adalah perwujudan dari bagian Vegapunk, namun mereka semua tidak memiliki daya berpikir atau pengetahuan yang sama. Seperti pada chapter 1062, di mana Lilith yang dengan bersikeras mencoba menghancurkan Luffy si topi jerami sang Yonko baru. Lilith dengan polosnya ingin menghancurkan kru SHP. Namun hal itu tidak dibiarkan oleh Shaka. Shaka mengetahui cukup banyak tentang kru SHP, sedangkan Lilith tidak sama sekali. Shaka bahkan mengetahui bounty ataupun ketenangan yang hadir pada Roronoa-Zoro dan mengetahui beberapa awak kru lain. Kebetulan juga sosok yang mengetahui tentang kru topi jerami ini, yakni Shaka, mengenal dengan baik Monkey D. Dragon. Dan Shaka dalam cerita ini adalah perwujudan sisi baik dari Dr. Vegapunk. Penyelamatan tak terduga. Yang sekarang kami pikirkan adalah Vegapunk berpikir bahwa ia akan mati. Entah itu para satelitnya ataupun tubuh asli dari Vegapunk akan mati. Namun entah kenapa kami selalu berpikir bahwa hal itu tidak akan dibiarkan oleh kelompok topi jerami, terutama Monkey D. Luffy. Saat ini Luffy sedang bersama dengan Bonnie, perempuan yang ayahnya diubah menjadi cyborg. Di chapter 1064, kita sudah diberikan pengetahuan mengenai Kuma si tiran semasa hidupnya dari sudut pandang yang didengar dan dilihat dari orang-orang. Ya, hal itu diucapkan oleh Jinbei si gembul. Meskipun Bonnie sekarang begitu benci dengan Vegapunk, karena Vegapunk dan pemerintah dunia telah merenggut ayahnya darinya, kami yakin bahwa suatu hari di masa depan, Bonnie akan mendapatkan kenyataan bahwa yang dilakukan oleh Vegapunk bukanlah suatu tindakan yang jahat. Seperti banyak teori yang beredar mengenai Kuma dan Vegapunk, di mana mungkin saja justru Kumalah yang menginginkan agar dirinya dijadikan bahan eksperimen demi pasukan revolusioner, demi masa depan. Dan untuk sekarang, yang bisa menjelaskan lebih detail kejadian mengenai apa yang terjadi pada Kuma hanyalah Vegapunk itu sendiri. Itulah mengapa arc ini tidak akan membiarkan Luffy untuk diam saja melihat Vegapunk diincar nyawanya oleh pemerintah dunia. Luffy akan bersikeras untuk melindungi Vegapunk dan mendapatkan keterangan yang terjadi atas apa yang terjadi pada ayah Bonnie. Ditambah lagi, karena Vegapunk mengenal dengan baik Monkey D. Dragon, masa lalu yang diceritakan oleh Vegapunk tentang Kuma sepertinya akan sedikit berkaitan dengan Monkey D. Dragon dan Kuma. Atau bahkan kita akan dijelaskan secara mendetail mengapa Dragon membangun pasukan revolusi, tujuan besar dari Dragon, tindakan Dragon selanjutnya, kenapa Vegapunk bisa berhubungan dengan Dragon dan semacamnya. Mungkin Vegapunk adalah topik utama yang hadir dalam cerita yang sedang dijalani oleh petualangan kelompok kru topi jerami. Dan menurut kami, dalam arc ini bukan hanya sekedar cerita tentang Vegapunk ataupun Kuma saja yang diungkap, melainkan cerita tentang pasukan revolusioner juga sepertinya sedikit demi sedikit akan diungkap. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah arc pembuka bagi kelompok kru topi jerami untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu sosok paling berbahaya di dunia ini, yakni Monkey D. Dragon, ayah dari Monkey D. Luffy. Oh ya, tambahan mengenai pertarungan antara bajak laut Law dengan bajak laut Kurohige. Kami khawatir Aokiji ikut serta dalam pertarungan, karena jika lautan adalah poin plus dari bajak laut hati, lalu jika lautan itu dibekukan, mereka bisa apa? Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.